Soyu segera mengembalikan posisi pemimpin klan Mohis kepada Tian, karena sudah seharusnya hal itu dilakukan. Tian lalu menerima pedang tersebut dan berterima kasih kepada Soyu. Pedang tersebut dikembalikan kepada Tian, dan Tian mulai memimpin kembali klan Mohis. Ia pun akan meneruskan usaha dari almarhum Tuan Jin untuk membantu Fusu agar bisa menjadi raja negara Qin berikutnya. Sontak, Soyu sangat terkejut. Dan setelah itu, Tuan Liang menjadi marah kepada Soyu karena tidak merebut posisi pemimpin klan Mohis dari tangan Tian. Ia tak ingin klan Mohis membantu Fusu, dikarenakan Fusu adalah anak dari raja negara Qin. Semua keluarga kerajaan adalah musuh klan Siang mereka, dan tidak sepantasnya mereka membantu Fusu. Soyu di sana hanya bisa terdiam tanpa berkata apa-apa. Karena hal tersebut, Soyu menjadi serba salah. Apakah harus membantu Tian atau mendengarkan perkataan gurunya sendiri? Lalu keesokan harinya, klan Mohis bersama klan Siang berencana kembali ke kota mekanisme untuk mencari harta karun klan Mohis yang tertimbun. Perjalanan mulai dilakukan. Shufu. Hingga di malam hari, mereka semua memilih untuk beristirahat terlebih dahulu. Di lain sisi, Soyu mencoba menenangkan pikirannya di pinggir sungai. Namun sesaat ia merasakan ada seseorang yang mengawasinya. Ia pun segera mengejar orang tersebut. Ternyata itu adalah Cilian yang memintanya untuk segera masuk ke dalam karena Tuan Wei hendak bertemu dengannya. Tuan Wei mengetahui semua rasa kekecewaan dari Soyu, mulai dari sahabatnya yaitu Tian yang hendak membantu Fusu dan Nona Goyu yang kini tidak mengenalnya. Semua penderitaannya itu telah ia ketahui. Saat ini Tuan Wei mengajaknya bekerja sama untuk menghancurkan negara Qin. Apabila ia mau, Tuan Wei akan mengajarinya jurus dan ilmu bela diri yang ia miliki. Ternyata ia melakukan itu semua karena ia saat ini menjadi cacat. Kedua kakinya sudah tak bisa ia gerakan dan tak mungkin baginya untuk bisa melakukan apa-apa. Soyu saat ini menolak mentah-mentah ajakan kerjasamanya dan hendak pergi dari sana. Tuan Wei sesaat berkata kalau ia akan memberikannya waktu untuk berpikir. Singkatnya, mereka semua telah tiba di kota mekanisme. Pencarian harta karun klan Mohis mulai dilaksanakan. Mereka pun berhasil menemukan harta karun tersebut yang memiliki nilai yang tak terhingga. Bahkan dengan emas dan uang di sana, mereka bisa hidup dengan tenang dan layak. Mereka pun bekerja sama untuk mengangkat satu persatu peti harta karun itu untuk dinaikkan ke atas. Hingga di malam harinya, terlihat Tuan Liang yang bertugas mempersiapkan makanan seperti membuang makanan miliknya dan merencanakan sesuatu hal. Begitu juga dengan pasukan dari klan Siang yang melakukan hal yang sama.
Hingga keesokan harinya, Tuan Liang yang menaruh sebuah racun tidur kepergok oleh Soyu. Ia sempat memarahi tindakan gurunya, namun Liang menjawab semuanya ini ia lakukan demi klan siang mereka. Ia pun membawa Soyu ke suatu tempat yang ternyata semua harta karun itu telah dipindahkan oleh Liang ke dalam goa tersebut dan hendak mencurinya dari klan Mohis. Ia sengaja menaruh racun tidur supaya pasukan klan Mohis tidak sadar kalau mereka telah mengambil harta karun itu. Dan peti harta karun telah diganti dengan batu supaya terlihat berat. Soyu berusaha menghentikan gurunya dan membuat gurunya menjadi sadar kalau apa yang dilakukannya saat ini suatu kesalahan yang sangat besar. Soyu lalu pergi dari sana untuk menyusul kereta kuda yang membawa harta karun palsu tersebut. Donggu dan pasukannya telah kembali dan menjadi sangat marah. Donggu berkata kalau harta karun yang mereka bawa isinya hanyalah batu dan ia curiga semuanya ini pasti ulah dari Tuan Liang. Tian mencoba menenangkannya dan ia tak percaya kalau itu perbuatan dari Tuan Liang. Tak lama kemudian, Soyu datang ke sana. Dengan wajah penuh salah, ia ingin mengajak Tian untuk berbicara empat mata dengannya. Sebelum itu, Donggu bercerita, di saat perjalanannya membawa harta karun, tiba-tiba kuda yang mereka tunggangi menjadi stres hingga membuat peti harta karun terjatuh ke jurang. Salah satu pasukan klan Mohis berusaha menyelamatkan salah satu peti, namun ia terjatuh dan tewas. Donggu berusaha untuk turun ke bawah dan menyadari kalau peti itu berisikan batu. Kembali ke masa sekarang, Soyu yang berbicara empat mata dengannya mengakui semua perkataan dari Donggu adalah benar, dan itu rencana dari gurunya sendiri yang tidak ia ketahui. Kedatangannya ke sana untuk meminta maaf dan akan mengembalikan semua harta karun tersebut. Sesaat, Soyu meminta Tian untuk tidak membantu Fusu, karena Fusu anak dari Zheng, raja negara Qin yang mereka benci. Tian mempercayai Fusu adalah orang yang baik dan bagaimanapun juga Tuan Jin sebelum meninggal sudah memberikan mandat kepadanya untuk membantu Fusu menjadi raja negara Qin. Mendengarkan hal tersebut, Soyu menjadi kecewa kepadanya. Soyu yang kepalanya diisi dengan rasa kesal tiba-tiba menculik Goyu dan membawa paksa pergi dari sana. Tian yang baru menyadari Goyu tidak berada di kamarnya menjadi panik dan segera mencari keberadaannya. Di bawah guyuran hujan, Soyu mengutarakan perasaannya dan memaksa Goyu untuk mengingatnya kembali. Namun tetap saja Goyu tidak mengingat apa-apa dan justru ia ketakutan kepadanya. Soyu seketika berkata apabila ia tak bisa mendapatkannya, maka mereka harus mati bersama-sama. Ia pun menarik Nona Goyu untuk terjun bersamanya ke jurang. Namun sesaat, Soyu menyadari apa yang dilakukannya saat ini benar-benar salah. Alhasil ia pun tak jadi melakukannya dan meminta maaf. Setelah itu, Soyu membawa Goyu untuk dikembalikan kepada Tian. Donggu sangat marah kepadanya karena membuat Nona Goyu ketakutan. Tanpa berkata apa-apa, Soyu langsung pergi meninggalkan mereka. Di saat mereka kembali, Tian menemukan sebuah surat dari Soyu.
Tertulis ia akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Di sana juga tertulis tempat Tuan Liang menyembunyikan semua harta karun saat ini. Singkat cerita, surat dari Soyu itu diberikan kepada mereka karena di sana terdapat harta karun yang disembunyikan oleh Tuan Liang. Melihat hal tersebut, mereka semua hendak kembali ke kota mekanisme untuk mengambilnya. Di lain sisi, Soyu menjadi stres dan mabuk-mabukan. Saking mabuknya, ia yang hendak keluar lalu muntah dan tidak dapat mengontrol dirinya sendiri. Bahkan, preman pasar menghajarnya di sana dan ia tak mampu untuk melawan. Dari kejauhan, Tuan Wei bersama Cilian memandanginya. Soyu akhirnya terbangun dari pingsannya dan melihat Tuan Wei di sana. Tuan Wei menanyakan kembali apakah Soyu bersedia bekerja sama dengannya. Apabila ia setuju, bukan hanya kekuatan yang ia dapatkan, bahkan klan Siang miliknya akan bisa bangkit kembali dan memiliki ribuan pasukan. Tuan Wei akan mewujudkan semua keinginannya tersebut. Soyu belum bisa memberikan persetujuannya dan masih memikirkannya terlebih dahulu ajakannya tersebut. Di lain sisi, Tian bersama Goyu duduk di tepi jurang. Melihat dua boneka pemberian dari Tian di masa lalu membuat Goyu tersenyum dan sedikit bisa mengingat masa lalunya tersebut. Tian menjadi sangat senang dan menceritakan itu kepada Geni beserta Rong-er. Mendengarkan berita itu, Rong-er memiliki ide, yaitu mengulang kejadian masa lalu yang pernah dilewati oleh Goyu, supaya ingatannya bisa kembali. Hal itu mulai mereka lakukan. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Tian yang sedang mengajak Goyu bermain sesaat mendapatkan sebuah surat dari burung merpati. Surat tersebut lalu diberikan kepada Geni, yang ternyata berasal dari Fusu yang meminta bantuan mereka. Saat ini, Fusu berada di sebuah tempat pengasingan dan mendapatkan tugas dari sang raja untuk menghancurkan sebuah gunung batu besar supaya bisa membuat akses jalan. Fusu bersama pasukannya tidak mampu menghancurkan gunung batu tersebut. Melihat isi surat itu, mereka semua pun bersiap untuk pergi membantu Fusu. Perjalanan mulai dilakukan. Mereka pun menempuh jarak yang cukup jauh. Dan akhirnya tiba di lokasi tujuan. Fusu sangat berterima kasih karena mereka semua mau datang jauh-jauh untuk membantunya. Namun, salah satu jenderal yang bernama Jenderal Meng meragukan kehebatan mereka. Ia tidak percaya anggota klan Mohis ini mampu untuk menghancurkan gunung batu besar tersebut. Semua pasukan pun menertawakannya. Setelah itu, Fusu menunjukkan kepada mereka gunung batu yang dimaksud. Yang memang benar, batu itu layaknya sebuah gunung dan mustahil untuk dihancurkan. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat mereka dan akan melakukan yang terbaik. Fusu sangat berterima kasih atas bantuan mereka saat ini. Rapat lalu diadakan. Klan Mohis berencana akan membuat mesin yang dapat melobangi batu besar tersebut, yang dimana nantinya akan diisikan sebuah bom dengan daya ledak tinggi. Dengan begitu, gunung batu tersebut dapat dihancurkan. Lagi-lagi, Jenderal Meng meragukan rencana mereka yang terdengar sangat konyol. Mustahil hal tersebut bisa menghancurkan gunung batu itu. Geni memintanya untuk tetap tenang karena mereka memiliki guru Ban yang jago dalam membuat mesin dan ada Tuan Fang yang ahli meteorologi. Sedangkan ia bersama Tian memiliki kekuatan yang bisa melakukan tugas tersebut. Tuan Fang lalu menunjukkan sebuah peta yang ia buat.
Di sana ia meletakkan titik-titik yang harus dibolongi dan diisi bom. Dengan begitu, gunung batu bisa dihancurkan. Jenderal Meng masih tidak percaya dengan misi mereka dan segera meninggalkan rapat tersebut. Saat di malam harinya, Fusu menemui anaknya yang bernama Reki. Ternyata Fusu memiliki seorang anak yang ia bawa ke dalam tempat pengasingan. Sesaat, ia meminta Reki untuk kembali ke istana karena tempat tersebut sangatlah berbahaya. Namun Reki tidak mau dan akan tetap bersama ayahnya kemanapun ayahnya pergi. 好孩子， Keesokan harinya, Geni bersama Tuan Fang lalu mendesain gunung batu di sana dan mulai memprediksi titik-titik yang akan dilobangi untuk dimasukkan bom. Sedangkan Guru Ban sekuat tenaga membuat mesin bor. Singkat cerita, mesin bor itu berhasil dibuat. Hal tersebut membuat semua pasukan sangat terkejut. Namun sayang, Guru Ban tidak memikirkan cara untuk mematikan mesin itu. Alhasil, Tian yang tak bisa mengendalikannya langsung mengarahkannya ke tanah. Seketika tempat itu langsung berguncang layaknya gempa.